Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Oktaviani dengan NIM 21204085 dari Prodi Tadris Matematika kelas C semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang review jurnal pada mata kuliah pembelajaran STEM dengan dosen pengampu yaitu Bu Ardiana Fatma Dewi, MS Stat. Kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Buku Saku Digital Berbasis STEM, Pengembangan Media Pembelajaran Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah. Jurnal ini ditulis oleh Yuyun Anita, Andi Thohir, Komarudin, Suherman, dan Novia Dwi Rahmawati. Jurnal ini dari Mustafa Jurnal Pendidikan Matematika. Kemudian jurnal ini diterima pada tanggal 25 bulan 2 tahun 2021 dan direvisi tanggal 29 bulan 9 2021, kemudian diterbitkan pada tanggal 30 bulan 9 tahun 2021. Jurnal ini terbit pada tahun 2021 dengan halaman 401 sampai 412. Volume jurnal ini yaitu volume 10 dengan nomor 5. Kemudian tempat penelitian pada jurnal ini yaitu di SMP Negeri 2 Seputih, Mataram pada kelas 7 dengan melibatkan 35 siswa. Tujuan dari penelitian pada jurnal ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan buku saku digital berbasis STEM terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Kemudian hipotesis penelitiannya yaitu penggunaan buku saku digital berbasis STEM pada proses pembelajaran akan secara signifikan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Kerangka penelitiannya yaitu materi pada penelitian ini adalah bilangan dan himpunan. Di sini siswa diharapkan mampu memecahkan masalah pada materi bilangan dan himpunan tersebut. Pada buku saku digital ini kemudian dikatakan layak, tetapi belum ada penerapan secara langsung kepada siswa karena saat ingin menerapkannya itu saat pandemi COVID-19. Kemudian kerangka pemikirannya yaitu yang pertama analisis materi, kemudian perancangan isi buku, kemudian pengembangan buku saku, kemudian validasi, kemudian uji coba buku saku matematika, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Hal ini seperti yang digunakan pada ADI, pada pengembangan ADI, karena ini nanti menggunakan pengembangan ADI. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu di SMP Negeri 2 Seputih, Mataram pada kelas 7 dengan siswa berjumlah 35. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan observasi. Kemudian metode dan pengambilan sampel. Dalam jurnal ini metode dan pengambilan sampel tidak disebutkan. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian Research and Development atau R&D
dengan model pengembangan ADI, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan pada jurnal ini. Dalam jurnal ini kan data yang diperoleh itu mengacu pada tahapan pengembangan ADI, yaitu tahap analisis, design, development, implementation, dan evaluasi. Pada tahapan pertama yaitu tahap analisis data. Tahap analisis data ini divalidasi buku saku mencakup analisis kebutuhan kurikulum, karakteristik siswa, serta kebutuhan materi. Kemudian dilanjutkan dengan validasi oleh ahli materi dan ahli media. Uji coba diterapkan pada sekolah SMP Negeri 2 Seputih Mataram pada kelas 7 guna mengetahui respon kemenarikan media pembelajaran yang dilaksanakan dengan 2 tahap, yaitu uji coba skala kecil yang berjumlah 10 orang, kemudian ada uji coba skala besar. Pada uji coba skala kecil itu kan menggunakan 10 siswa dengan kemampuan yang heterogen dan telah mempelajari materi bilangan dan himpunan. Pada 10 siswa tersebut diperoleh hasil rata-rata yang cukup menarik, yaitu dengan rata-rata skor 3,27. Kemudian dilanjutkan kembalikan dengan uji coba pada kelas besar, yaitu 24 siswa. Pada 24 siswa ini juga sudah menempuh materi bilangan serta himpunan. Siswa memiliki respon kemenarikan dengan kriteria sangat menarik dan rata-rata skornya yaitu 3,92. Jadi hasil kriteria menarik didapatkan sehingga buku saku digital berbasis STEM ini dapat digunakan. Yang kedua yaitu pada desain atau uji buku saku digital berbasis STEM. Pada desainnya ini, pada jurnal ini itu diperbarui, yaitu ada pada desainnya itu warna fontnya itu lebih terang, kemudian fontnya itu juga jelas, jadi pembacaannya itu jelas, bisa dibaca dengan jelas. Kemudian pada kuis itu juga dikasih beberapa tanda sehingga itu siswa bisa lebih menarik lagi, terus kita juga bisa tahu apakah siswa itu sudah paham ataupun belum. Jadi pengembangan buku saku digital ini mengubah warna menjadi warna terang, memberikan keterangan pada irisan kedua himpunan, dan menambahkan angka negatif pada halaman kuis. Ini adalah hasil penilaian media pembelajarannya. Di sini tuh juga dituliskan bahwa hasil pertama pemerolehan skornya yaitu 45 dan setelah dianalisis mendapatkan nilai 3,21 dengan kriteria cukup. Kemudian ada development. Pada yang development ini tidak bisa disosialisasikan, soalnya saat itu masih pandemi COVID-19 yang lagi marak-maraknya, sehingga di situ tidak bisa diuji cobakan secara langsung oleh siswa kepada siswa, karena pembelajaran ini bukan digunakan untuk yang online, jadi ini tuh untuk offline. Soalnya kalau misalnya online itu tidak
mendapatkan hasil yang memuaskan, takutnya begitu. Jadi pada tahap development ini tidak digunakan atau tidak dilaksanakan karena masih pandemi COVID-19. Kemudian lanjut ke tahap implementasi. Tujuan dari tahap ini itu adalah untuk mengetahui penerapan media pembelajaran buku saku digital berbasis STEM yang sudah dinyatakan layak digunakan untuk siswa kelas 7 yang belum menempuh materi himpunan dan bilangan. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan uji efektivitas buku saku digital berbasis STEM terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Namun kan karena saya sudah menjelaskan ya tadi, penerapan media ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya keterbatasan siswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini di dalam kelas disebabkan oleh pandemi COVID-19 tadi. Hal itu juga ditunjukkan dengan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang kriteria pembatasan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan diperkuat dengan Surat Edaran Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19/001/Setda 309/2020 tentang perpanjangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Lampung, Jawa Tengah. Sehingga kegiatan sekolah tetap belajar dari rumah atau daring ya. Karena adanya keterbatasan itu tadi, menjadikan siswa untuk tetap melaksanakan pembelajaran di rumah atau daring tersebut. Kemudian peneliti ini tidak dapat melaksanakan uji efektivitas buku saku digital berbasis STEM terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi bilangan dan himpunan, dikarenakan kurang efektif jika dilaksanakan secara daring atau di rumah via online. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi pengembangan model ADI. Dari analisis kevalitan media pembelajaran berupa buku saku digital oleh para ahli dan analisis uji respon kemenarikan oleh siswa. Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan bahwasanya pengembangan media pembelajaran layak dan sangat menarik digunakan. Beberapa temuan pada tahapan analisis yaitu peserta didik belum menguasai benar kemampuan pemecahan serta siswa belum mengimplementasikan smartphone sebagai media pembelajaran yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran matematika. Dikarenakan siswa masih bergantung pada guru serta belum dikembangkan media pembelajaran berbentuk buku saku digital berbasis STEM untuk pembelajaran matematika, sehingga perlu dikembangkannya media pembelajaran yang berpengaruh untuk proses pembelajaran matematika tersebut. Maka dipilihlah di sini untuk membuat buku saku digital berbasis STEM. Dengan bantuan Smart Apps Creator sebagai media pembelajaran siswa, penyusunan kerangka media pembelajaran juga dilakukan agar mengetahui bagaimana media pembelajaran aplikasi buku saku digital berbasis STEM dengan bantuan Smart Apps Creator akan dibuat. Karena media pembelajaran aplikasi buku saku digital berbasis STEM dengan bantuan Smart Apps Creator disusun dan dengan mendesain ikon aplikasi, tampilan awal, pembuka aplikasi, beranda atau menu utama, serta menentukan pemilihan menu pada beranda di komponen-komponen lainnya. Kemudian susunan sistematika materi yaitu menentukan KIKD dan indikator pencapaian kumulatif, persentase
penentuan subbab materi, serta contoh latihan soal dan latihan soal yang ditampilkan. Evaluasi dalam penerapannya yaitu untuk memperbaiki kelemahan pada media pembelajaran yang dikembangkan baik aspek isi maupun aspek tampilan. Berdasarkan evaluasi pada tahap development, diperoleh bahwa pengembangan media pembelajaran berupa buku saku digital dengan bantuan Smart Apps Creator terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi bilangan serta himpunan dinyatakan valid sehingga dapat digunakan pada proses pembelajaran karena memiliki kriteria menarik serta layak. Kemudian ada kelemahan atau kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya atau kelemahannya yaitu yang pertama, kurangnya penjelasan yang cukup rinci tentang metode penelitian. Jadi metode penelitian dalam jurnal ini tidak dijelaskan secara terperinci, jadi harus dibaca-baca lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua yaitu minimnya informasi tentang populasi sampel, pengumpulan data, dan instrumen validasi. Jadi di jurnal itu tuh tentang populasi sampel, pengumpulan data, dan instrumen validasinya itu kurang, jadi penjelasannya itu terlalu sedikit sehingga pembaca itu tidak bisa langsung tahu itu berapa-berapanya itu dan siapa saja sampelnya dan populasinya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak menjelaskan cara pembuatan aplikasi pada buku digital. Jadi kita tidak tahu cara pembuatannya itu seperti apa, langkah pertamanya itu apa. Kemudian penerapan media ini tidak dapat terlaksana karena adanya pandemi COVID-19 tadi, jadi tidak diuji cobakan secara langsung. Tetapi meskipun tidak diuji cobakan secara langsung oleh siswa karena pandemi tadi ya, tapi udah diuji validasi dan mendapatkan hasil yang cukup dan dapat digunakan. Kemudian kelebihan pada jurnal ini yaitu yang pertama, bahasanya itu mudah dipahami. Jadi kita itu sebagai pembaca, kita nggak perlu susah-susah untuk menerjemahkannya. Jadi bahasanya itu sangat mudah untuk dipahami dan memuat komponen atau struktur komponen yang lengkap. Jadi dari langkah-langkahnya itu tadi juga sudah lengkap dan jelas. Karena itu di sini itu kan jurnal menggunakan pengembangan ADI ya, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Analisis STEM pada jurnal ini yaitu untuk sainsnya pada materi atau contoh kasus matematika menggunakan hubungan fenomena sains dalam dunia nyata. Jadi di dalam buku saku digital ini terdapat hubungan fenomena sains dalam dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Kemudian teknologinya yaitu karena ini berbasis aplikasi, jadi menggunakan teknologi smartphone ya saat penerapan pembelajarannya. Kemudian engineeringnya yaitu menyertakan contoh aplikasi matematika dalam disiplin rekayasa dan pemodelan matematik. Jadi dalam buku saku digital ini di dalamnya itu juga terdapat contoh aplikasi matematika dalam disiplin rekayasa dan pemodelan matematisnya. Kemudian untuk matematisnya sendiri yaitu dalam buku, karena ini buku saku matematika, jadi ada hitung-hitungannya. Terus ada lagi materinya juga materi matematika. Terus ada penyajian konsep-konsep dasar pada materi matematikanya juga. Ada konsep-konsep dasar matematika.
Baiklah, sekian dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.